Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjihan. Saya ingin memaparkan jawaban tugas pendidikan Pancasila. Sumber historis. Era Orde Lama masyarakat Indonesia mengenal nilai-nilai moral yang menjadi tuntunan pandangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi nilai tersebut tidak ditegaskan sebagai sistem etika, hanya bersifat teoritis. Era Orde Baru muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sumber sosiologis, ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial. Misalnya orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat menerapkan sifat bermusyawarah. Sumber politik, sistem etika Pancasila tercermin dalam norma-norma dasar yang menjadi landasan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun pada era reformasi, sistem etika Pancasila menghadapi tantangan akibat perebutan kekuasaan yang berujung pada pelanggaran etika politik seperti penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, zaman Orde Lama. Pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi. Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintahan di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Kedua, zaman Orde Baru. Warga Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru, artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani dan makhluk individu sekaligus makhluk. Ketiga, era reformasi. Tenggelam dalam euforia demokrasi, seiring dengan perjalanan waktu disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, masa Orde Lama. Demokrasi terpimpin dalam sistem pemerintahan di mana semua keputusan berpusat pada satu pimpinan, yaitu presiden. Rakyat tidak memiliki peran dalam sistem ini. Indonesia menganut demokrasi terpimpin pada masa Presiden Soekarno yang bertentangan dengan etika Pancasila yang menekankan musyawarah. Kedua, masa Orde Baru. Maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada masa Orde Baru, orang-orang yang dekat kekuasaan pemerintahan saja yang dapat sukses pembangunan kerjaan bisnis. Pemerintahan Orde Baru juga bersifat otoriter. Sikap seperti ini bertentangan dengan keadilan sosial karena hanya dinikmati sekelompok orang. Ketiga, era reformasi. Awal periode demokrasi dengan perpolitikan yang terbuka, namun kebebasan yang muncul pada saat itu akhirnya berlebihan dan menyebabkan anarkis yang mengatasnamakan demokrasi. Selain itu, perilaku korupsi juga terdesentralisasi ke daerah yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, ketuhanan menunjukkan adanya keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada nilai-nilai moral yang bersumber pada norma-norma agama. Sila kedua, kemanusiaan terletak pada tindakan kemanusiaan yang mengandung implikasi moral diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab, sehingga menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk yang bersediakan nilai-nilai kemanusiaan yang tertinggi, yaitu kebajikan dan keadilan. Sila ketiga, bersedia hidup bersama sebagai warga negara, mengutamakan permasalahan nasional di atas kepentingan pribadi atau kolektif. Sistem etika yang berdasarkan pada semangat solidaritas dan solidaritas sosial akan menciptakan kekuatan yang diperlukan untuk mengatasi gangguan nilai-nilai kebangsaan yang memecah. Sila keempat, kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau menekankan pada tujuan belaka, tetapi lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila itu. Pertama, menetapkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Yang kedua, menjadikan Pancasila sebagai pedoman bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Yang ketiga, menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila.
Yang keempat, menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang memengaruhi pemikiran warga negara. Pertama, keadilan memperlakukan semua orang dengan adil dan setara, tanpa diskriminasi. Contohnya, memberikan kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan akses layanan kesehatan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menghormati martabat dan hak asasi manusia. Contohnya, membantu sesama dalam situasi darurat, menghormati privasi dan kebebasan individu, serta menolak tindakan diskriminatif atau kekerasan. Ketiga, persatuan Indonesia, membangun persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman. Contohnya, menghormati perbedaan agama, suku, dan budaya, serta berpartisipasi dalam kegiatan yang memperkuat persatuan bangsa. Nilai-nilai atau ajas moral yang disepakati bersama baik pemerintahan dan masyarakat untuk dijalankan dalam proses pembagian kekuasaan, pelaksanaan keputusan, dan kebijakan publik. Etika politik dalam Pancasila adalah seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku politik. Prinsip-prinsip ini meliputi keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, demokrasi, dan kedaulatan rakyat. Tujuannya adalah menciptakan sistem politik yang adil, menghormati hak asasi manusia, membangun persatuan di tengah keberagaman, mendorong partisipasi aktif warga negara, dan mengakui kekuasaan negara berasal dari rakyat.